Dilanjutkan dengan penyampaian materi, lalu ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada sesi foto bersama. Untuk memulai acara, kegiatan pagi hari ini akan dibuka oleh Bapak Zainal Arifin selaku SJM IT dan OSI. Kepada Bapak Zainal dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih rekan-rekan semuanya ya, yang sudah join di hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk di pagi hari ini. Yang pertama, ya kita sama-sama tahu lah ya bahwa disruption di sisi teknologi ini cukup cukup cepat gitu. Jadi kalau kita ngikutin tren teknologi, pasti kita sama-sama tahu bahwa makin ke sini perkembangan teknologi itu meningkatnya eksponensial gitu. Kalau dulu perkembangan jadi setiap 50 tahun, kemudian 30 tahun, sekarang mungkin bisa jadi setiap 5 tahun, 2 tahun sekali itu udah muncul teknologi baru gitu. Nah, yang terakhir kita sama-sama tahu juga bahwa muncul namanya AI gitu, atau Artificial Intelligence. Nanti yang Mas Hafiz mungkin coba sampaikan ya, Mas Hafiz terkait dengan materinya gitu. Nah, hari ini topiknya kan sebenarnya adalah overview terkait dengan AI gitu. Paling tidak nanti rekan-rekan kita kan bagaimanapun juga adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi lah. Jadi at least kita tahu gitu, apa sih AI gitu dan bagaimana penggunaan AI itu di apa namanya di kehidupan sehari-hari atau di kegiatan operasional itu apa saja gitu. Sehingga pada akhirnya kan mau nggak mau yang namanya teknologi baru kita pasti harus berkolaborasi. Jadi kita nggak mungkin menghindari teknologi baru itu. Jadi kalau kita bergerak di bidang teknologi nggak mungkin lah ya kita tidak akan berkolaborasi dengan AI gitu. Jadi mungkin nanti dengan adanya apa namanya sharing session dari Mas Hafiz kita bisa paham AI itu apa. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana pemanfaatan nanti bisa kita pikirkan di Telkom Infra seperti apa. Jadi nanti bisa jadi ada ide-ide ya dari rekan-rekan semuanya. Oh ternyata AI itu bisa digunakan ya untuk kontrak manajemen misalnya gitu ya. Oh AI itu ternyata bisa ya digunakan untuk langsung generate PPT gitu. Oh AI itu ternyata bisa ya langsung menggunakan untuk troubleshooting dan analisis dan seterusnya gitu. Sehingga kedepannya diharapkan juga ada ide-ide gitu dari rekan-rekan semua bagaimana kita bisa memanfaatkan AI ini di perusahaan kita. Mungkin itu saja dari saya. Makasih, semoga bermanfaat semuanya ya nanti ya. Mas Hafiz bisa sampaikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih Pak Zainal atas pembukaannya. Oke, rangkaian berikutnya adalah pemaparan materi mengenai overview Artificial Intelligence atau AI yang akan dibawakan oleh Bapak Hafiz Firdaus. Untuk Bapak Hafiz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bapak, Baik, suara saya terdengar? jelas terdengar. Biasa. Oke, siap. Terima kasih Mas Zaki, Pak Zainal, dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya izin share screen dulu ya pertama. Kucingnya banyak, kucing banyak. Itu saya lebih rekom pakai. Screen saya apa sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Siap. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama mungkin terima kasih kepada rekan-rekan sudah hadir pada sharing session kali ini. Terima kasih juga untuk kesempatan kita membahas mengenai AI gitu ya, overview AI atau ringkasan AI. Mungkin pertama perkenalkan saya Hafiz Firdaus Priyana. Saya sebagai developer hampir selalu menggunakan AI setiap hari. Maka saya ingin coba share gitu tentang apa yang saya dapat dari penggunaan AI gitu, pengalaman saya. Atau mungkin dari rekan-rekan nanti ada pengalaman menarik dari penggunaan AI atau nanti ada yang tertarik gitu tentang AI ini yang kita akan bahas nanti. Nah, mari kita diskusikan bersama gitu ya. Nah, belakangan ini kan kita pasti dengar gitu, AI ada di mana-mana. Ada tentang AI chatbot itu yang kalau kita ajak ngobrol itu responnya kayak manusia gitu.
ada mobil yang pakai AI itu yang bisa maju sendiri gitu ya, yang apa autopilot tanpa ada supirnya. Ada juga film tentang AI itu sudah banyak. Bahkan ada juga film yang dibuat oleh AI gitu ya, film pendek sekarang sudah ada yang dibuat AI. Ada yang bisa nyanyi, ada juga AI yang bisa buat gambar gitu. Nah, sekarang yang rekan-rekan semua lihat di PPT ini, semua gambar ini hasil generate AI gitu ya. Jadi saya coba lihatkan langsung hasil contoh buatan AI sendiri. Ada gambar makanan, ada blueprint mobil, sepatu, luar angkasa, dan lain-lain gitu ya. Jadi apa sih AI itu, kenapa bisa canggih sekali gitu? Halo cek, halo. Lalu ada orang. Oh, internetnya agak gangguan sepertinya. Oke, jadi apa sih sebenarnya ya itu kan ya? Apa kenapa bisa canggih? Terus bagaimana terbentuknya AI? Jadi kali ini kita coba bahas mengenai AI, understanding and utilizing AI. Kita coba pahami dan juga memanfaatkan AI ini. Gitu. Nah, mungkin ada satu kata utama yang perlu kita ingat dulu sebelum membahas AI ini, itu ada yaitu prompt ya. Prompt ini adalah satu kalimat atau satu kata atau frasa yang isinya itu adalah ide atau instruksi gitu ya, atau arahan perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, prompt ini itu penting untuk kita menggunakan AI karena kita bisa mengontrol AI ini. Ibaratkan kita itu punya orang yang sangat pintar, dia itu sebagai asisten kita, tapi dia sama sekali tidak kenal kita gitu, tidak tahu apa yang kita mau. Nah, maka dari itu kita perlu memberikan AI ini instruksi supaya bisa menghasilkan output yang sesuai gitu ya, yang kita inginkan. Nah, prompt ini bisa kita buat semau kita, dan AI juga apa ya, kita bisa berikan prompt karena AI ini sudah pintar gitu ya. Tapi bagaimana jika AI ini belum sepintar itu? Nah, waktu dulu, waktu AI baru mulai booming gitu ya, kurang lebih di tahun 2022, kita gunakan prompt, nah, salmon in the river. Nah, kita minta AI ini untuk generate gambar salmon di sungai. Nah, tapi yang muncul itu salmon yang buat dimasak gitu ya, bukan ikan salmon yang harusnya berenang di sungai. Nah, karena di situ problemnya, prompt-nya sudah clear, sudah jelas, tapi AI-nya belum sepintar itu. Nah, kalau kita gunakan di tahun sekarang, gunakan prompt yang sama, salmon in the river, sudah bisa gitu ya. Nah, mungkin itu contoh kecilnya. Jadi, apa sih sebenarnya AI itu? Saya ambil beberapa definisi AI dari orang-orang expert ya, yang sudah terkemuka gitu di dunia teknologi, komputer maupun AI. Yang pertama di sini ada dari John McCarthy. Dia bilang bahwa artificial intelligence, kecerdasan buatan itu merupakan sebuah sains atau engineering yang membuat mesin menjadi pintar gitu. Beliau ini merupakan apa ya sebutannya, bapak dari AI, dari kelahirannya AI, karena tahun 1955 eh, kata-kata AI itu terbentuk oleh beliau gitu. Ada juga dari Marvin Minsky. Di situ dia kasih tahu bahwa artificial intelligence itu merupakan mesin yang kalau melakukan sesuatu membutuhkan intelijensi dari intelijensi gitu. Kalau dilakukan oleh seseorang. Terus dari Alan Turing ini sama pionir dari komputer. Dia bilang apa? Dia tidak eksplisit menjelaskan tentang AI, tapi dia katakan bahwa mesin itu pintar, intelijen jika manusia percaya bahwa mesin itu adalah manusia gitu. Nah, terakhir dari Elon Musk, beliau merupakan CEO dari Tesla, SpaceX, dan yang belakangan ini booming, booming ya, Starlink. Dia bilang bahwa AI itu adalah next big thing, yang hal besar selanjutnya yang akan mengubah dunia dan berpotensi lebih besar dari itu. Jadi secara garis besar,
AI itu adalah sistem intelligence yang bisa berpikir, belajar bagaimana layaknya manusia, dan bisa eh, mengerti pola, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dengan tujuannya itu untuk membantu manusia di kehidupan sehari-harinya maupun pekerjaan gitu ya. Nah, itu adalah AI. Key poin utama dari AI itu ada 3. Yang pertama, dia itu smart machine. Dia itu bisa berpikir bagaimana manusia, terus dia itu belajar dari data untuk improvisasi kepintarannya, dan juga bisa menyelesaikan masalah gitu ya, solving problem untuk masalah yang kompleks di various field atau bidang yang luas. Nah, kita dengar AI itu kan sekarang, yang kita dengar itu AI gitu, yang booming itu. Tapi dulu kita pernah dengar nih, machine learning. Kenapa sekarang kita jarang dengar machine learning, tapi lebih dengar AI gitu? Ada juga nih kata-kata yang lain, ada deep learning sama neural networks. Kenapa sekarang kita lebih dengarnya itu AI, bukan deep learning, machine learning, atau neural networks? Apa perbedaannya dengan AI gitu ya? Nah, mari kita coba bahas ya lebih dalam. Jadi, machine learning itu adalah mesin yang belajar gitu ya. Em, Sama definisinya dengan AI, tapi dia ini untuk yang masalahnya lebih spesifik, bukan yang lebih luas. Misalkan contohnya itu machine learning ini dibuat untuk memberikan rekomendasi film. Misalkan kita suka pakai Netflix. Nah, saya yakin Bapak Ibu rekan-rekan semua di sini pasti ada yang suka nonton film ya pakai Netflix. Nah, di situ kita contohnya kita suka nonton film action gitu. Tapi kita nggak suka film yang romantik atau yang komedi. Nah, nanti kalau misalkan kita udah nonton film berkali-kali tentang action, nah selanjutnya nanti di Netflix bisa memberikan rekomendasi film action selanjutnya gitu ke kita. Nah, itu untuk machine learning. Nah, machine learning juga ada metode lainnya. Di sini namanya linear regression ya. Nah, misalkan contohnya itu saya pakai Spotify untuk dengar lagu. Nah, saya itu suka lagunya itu yang apa punya 2 faktor gitu, yang temponya rendah dan volumenya rendah. Nah, di sini linear regression ini pakai grafik ya. Di sumbu X-nya ini tempo dan sumbu Y-nya ini volume. Nah, titik yang biru ini misalkan lagu yang saya suka, yang temponya rendah, volumenya rendah, yang di sini gitu. Nah, nanti Spotify bisa cari tahu apa area mana sih lagu lagu apa yang saya suka gitu. Nah, ternyata area lagu yang saya suka ini di sekitar sini, bukan tempo yang tinggi dan volume tinggi. Nah, dari situ Spotify tahu nih lagu apa yang bisa direkomendasiin ke saya selanjutnya. Nah, nanti misalkan Spotify rekomendasiin lagu yang di sini, yang volumenya tengah-tengah, temponya rendah, atau yang temponya tinggi, tapi volumenya masih rendah. Nah, itu machine learning gitu ya. Dia biasanya untuk algoritma rekomendasi. Nah, selanjutnya apa? Ada deep learning. Deep learning itu apa? Deep learning itu eh, dia itu bagian dari machine learning, tapi dia itu deep. Artinya dia ini bisa menyelesaikan masalah yang lebih kompleks daripada machine learning ya. Nah, kompleksnya itu bagaimana sih? Kita coba lihat lagi ya dari lebih generalnya lagi, lebih dalam sedikit. Anggaplah lingkaran ini adalah satu unit gitu. Unit ini dia bertugas untuk eh, contohnya ya, contoh skenarionya untuk menentukan saya harus pakai jaket atau enggak berdasarkan suhu udara. Nah, jadi nanti satu unit ini akan menerima informasi lalu mengeluarkan informasi gitu. Informasi yang masuknya itu tadi suhu udara, misalkan suhunya itu 20 derajat Celcius gitu ya, di luar lagi 20 derajat Celcius. Berarti kan dingin. Nah, unit ini dia tentukan apakah saya pakai jaket, karena dingin maka outputnya itu saya harus pakai jaket. Nah, unit ini dia bisa terhubung dengan unit lain. Misalkan untuk menambahkan faktor lain ya. Tadi kan cuma saya coba tambah kondisi cuaca.
bisa jadi kondisi cuacanya sedang hujan tapi suhunya misalkan 28 derajat. Nah, apakah saya pakai jaket atau tidak? Nah, ini ditentukan dari unit ini. Jadi unit pertama dia menerima informasi, dia mengolah informasi itu, karena terhubung dengan unit lain, dia kirimkan informasi itu ke unit selanjutnya. Dan keluarlah hasilnya, apakah saya perlu pakai jaket atau tidak. Nah, kita juga bisa tambahkan terus unit ini sampai lebih kompleks lagi untuk menerima faktor-faktor tambahan lainnya gitu. Misalkan ingin yang lebih kompleks. Misalkan suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, cuaca, lokasi, dan juga waktu. Kita ingin tahu sebetulnya pakaian apa sih yang paling cocok untuk kita pakai dalam kondisi tersebut gitu ya. Nah, kita buatkan mesinnya itu seperti ini. Bisa kita tambahkan lagi modelnya supaya lebih akurat, di mana setiap unit ini saling terhubung dan bisa mengolah informasi yang lebih banyak lagi gitu ya. Lebih bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kita tambahkan lagi, misalkan untuk eh, apa ya, menambahkan faktor lainnya gitu ya. Seperti tadi ada suhu, kecepatan angin, cuaca, mungkin ditambahkan juga ada kalender, ada event-event tertentu yang di kalender, misalkan eh, mau Idul Fitri kita keluar kira-kira pakai baju apa nih? Kita lihat dulu cuacanya, terus kita lihat eh, ya keadaan suhu dan lain-lain. Jadi kita bisa sesuaikan dengan mesin ini gitu, kita modelkan. Nah, mesin yang kompleks ini namanya adalah neural networks. Nah, neural networks ini mungkin lebih tepatnya itu artificial neural networks ya. Jadi dia itu apa ya? Jaringan saraf buatan. Nah, itu jaringan saraf buatan. Jadi neural networks ini dibentuk berdasarkan cara kerja jaringan saraf manusia, yang dimana setiap satu saraf itu terhubung dengan saraf lainnya. Gitu. Hmm. Nah, kalau di neural networks ini kurang lebih dia punya 3 layer ya, 3 layer utama. Input layer dia yang menerima data, hidden layer dia memproseskan data tadi, informasi, ada juga output layer. Nah, kalau di sini kan ada beberapa, ini ada 3 input layer ya, ada X1, X2, dan Xn, itu sampai disesuaikan N-nya gitu. Misalkan ada 3 saja, eh, input ini kita sesuaikan dengan informasi yang kita ingin apa dipertimbangkan tadi. Misalkan suhu udara tadi, suhu udara, cuaca, dan juga kecepatan angin. Nah, berarti 3 inputnya. Lalu di sini ada 3 output. Nah, ini 3 output ini disesuaikan dengan yang ingin kita ketahui gitu. Misalkan tipe pakaian apa yang ingin kita pakai. Nah, itu output pertama. Output keduanya itu misalkan sepatu apa yang harus kita pakai, dan output ketiganya baju apa, apakah kita perlu pakai jaket atau tidak gitu misalkan. Nah, itu. Nah, terus apa hubungannya nih neural networks dengan deep learning? Nah, jadi deep learning ini proporsional dari neural networks. Artinya, neural networks itu adalah komponen fundamental dari deep learning gitu. Jadi tanpa adanya neural networks, deep learning ini tidak ada. Dan jadi neural networks ini sebuah model yang bisa menyelesaikan masalah kompleks digunakan untuk deep learning itu, mempelajari masalah yang kompleks. Sebetulnya ada rumusnya ya. Nah, jadi di setiap unit itu atau neuron ini ada rumusnya, tapi mungkin tidak dibahas lebih dalam. Kita bahas secara general saja gitu. Nah, kita recap sedikit. Jadi mungkin tadi deep learning contohnya itu untuk menentukan pakaian apa yang kita pakai berdasarkan faktor-faktor gitu dari suhu udara, kecepatan angin, dan lain-lain. Nah, deep learning ini tadi bagian dari machine learning, di mana eh, ini sebuah mesin yang bisa memberikan rekomendasi kepada kita. Nah, misalkan kita ingin buat, tadi kan cuma untuk rekomendasi pakaian, kita coba buat mesin untuk rekomendasi makanan sesuai informasi tadi, yang suhu, kecepatan udara, dan lain-lain itu. Kita buat lagi machine learning baru nih.
kita buat 3 machine learning. Atau misalkan kita buat dia bidangnya lebih luas lagi dari informasi yang tadi. Apakah misalkan untuk keluar rumah transportasi apa yang perlu kita gunakan itu, yang lebih baiknya kita gunakan berdasarkan informasi faktor-faktor suhu dan lain-lain tadi. Kita buat lagi lebih banyak lagi Ngeganti genome. learning, deep learning, dan lain-lain kita buat. Nah, kita tambah layer tambahan. Misalkan layernya ini ada 3, evolutionary algorithm. Itu algoritma evolusi, di mana dia itu fungsinya untuk problem solving. Kita berikan kemampuan problem solving, kita tambahkan rule, itu apa ya, aturan-aturan dan juga logic system, dan kita berikan simbolik sistem yang sesuai untuk sistem yang ingin kita buat gitu. Nah, kumpulan dari semua ini kita satukan dalam satu wadah, di mana dia itu menjadi AI. Nah, jadi AI itu secara struktural adalah kumpulan dari machine learning, deep learning, dan neural networks yang sudah dilatih dari setiap aspek masalah di kehidupan, dijadikan menjadi satu wadah supaya bisa mengerti dalam bidang yang luas, gabungkan dengan kemampuan problem solving, berikan simbolik sistem dan juga aturan tertentu, dan juga logikanya, nah, jadilah sebuah AI gitu. Nah, itu AI secara struktur ya. Nah, kita pakai contoh lainnya. Misalkan ingin menggunakan AI untuk mencari tempat parkir yang kosong di basement. Nah, kita pakai machine learning dan deep learning-nya itu untuk identifikasi dulu nih. Tempat parkirnya itu sebelah mana sebenarnya. Kalau misalkan di basement ini udah pakai kamera, udah mengarahkan kamera tersebut ke area parkir, nah supaya machine learning-nya tahu, kita ajarin dulu machine learning-nya supaya tahu. Nah, nanti dia tahu misalkan sebelah mana parking slotnya itu. Kalau di gambar di sini kan ada 4 ya, ada 4 parking slot. Nah, dia sudah tahu posisi parkir, terus kita ajarin juga nih machine learning eh, untuk tahu yang mana yang mobil dan mana yang bukan. Nah, nanti jika kita sudah pakai, dia sudah tahu gitu, mana mobil dan juga mana parking slot atau objek lain yang mengisi tempat parkir tersebut. Nah, untuk mempelajari machine learning-nya tersebut juga ada istilahnya itu dataset ya. Dataset itu kumpulan data, bisa puluhan ribu, ratusan ribu, atau lebih dari itu. Fungsinya untuk melatih machine learning, ibaratkannya melatih manusia gitu, melatih orang untuk mempelajari satu hal gitu, supaya lebih tahu yang mana yang mana yang apa gitu. Nah, itu penggunaan machine learning dan deep learning. Kalau case-nya itu mendeteksi parkir. Nah, ini kan baru mendeteksi lokasi parkir yang mana dan mobil yang mana. Nah, kita gunakan simbolik sistem. Dengan simbolik sistem kita bisa cek nih, kalau misalkan parking slotnya kosong, maka dia apa? Kalau misalkan slotnya ada mobilnya, maka dia apa? Nah, nanti ketahuan kalau pakai simbolik sistem, kita tahu nih yang kosong yang mana dan yang terisi yang mana. Nah, kalau misalkan penuh juga sama. Ini nanti dari simbol sistemnya dia bisa tahu mana yang terisi, mana yang enggak. Itu baru gabungan dari machine learning dan simbolik system. Nah, kita coba tambahkan lagi IA atau evolutionary algorithm tadi ya, algoritma evolusi untuk memecahkan masalah tadi. Dan juga ada rule atau peraturan yang lebih eksplisit gitu, yang lebih jelas. Nah, menggunakan eh, algoritma evolusi tadi, kita juga bisa nih nanti mendeteksi durasi dari mobil itu parkir dan juga expected durasinya gitu. Misalkan sebelumnya sudah banyak yang parkir di situ, nanti ketahuan ketahuan biasanya berapa lama nih mobil parkir di situ. Nah, nanti kalau bisa dicek mobil ini kira-kira akan keluar di jam keberapa, apakah sesuai ekspektasi atau tidak gitu. Nah, kita tambahkan juga rule, apakah mobil itu sudah terregistrasi untuk parkir di sini atau tidak gitu ya, berdasarkan dari plat nomornya gitu. Itu
Jadi contoh AI yang apa ya, yang lengkapnya gitu, yang dia dispesifikkan untuk sistem parkir. Sudah dia mendeteksi sistem slot parkir yang kosong, tolong deteksikan juga apakah slot parkir ini terisi oleh mobil atau objek lain, apakah mobil sudah terregistrasi atau tidak gitu ya. Kalau misalkan tidak terregistrasi, nanti bisa dibuatkan sistem tambahan, misalkan panggilkan security untuk cek mobil tersebut dan lain-lain gitu. Itu adalah contoh untuk penggunaan AI di sistem parkir. Nah, kalau di kehidupan kita bagaimana itu AI itu? Sebetulnya karena AI itu sudah banyak ya di hampir di setiap aspek kehidupan kita, tapi mungkin beberapa dari kita ada yang masih belum tahu gitu. Nah, oke, pertama dari entertainment dan sosial media. Dari sosmed juga, hampir semua sosmed sudah punya AI ya. Ini biasanya digunakan sama untuk rekomendasi. Misalkan Bapak Ibu atau rekan semua di sini suka nonton YouTube. Nah, misalkan di YouTube-nya suka denger apa ya, berita bola misalkan. Kita nonton fast satu video berita bola, kita tutup YouTube-nya. Nah, nanti kita buka lagi, baru buka halaman utamanya aja udah muncul rekomendasi video bola. Atau mungkin eh, kemarin Real Madrid kan menang Liga Champions ya. Nonton highlightnya terus. Nanti kita tutup YouTube-nya, kita buka lagi, nanti rekomendasinya sama Real Madrid lagi. Nah, itu menggunakan AI di situ. Sama di Netflix tadi juga, Instagram, Twitter, dan lain-lain gitu ya. Nah, di bidang lainnya ada di sosial media, marketing, dan juga manajemen. Nah, ini sudah banyak juga ya untuk manajemen sosial media biasanya untuk mendeteksi audiens, berapa banyak audiensnya dari mana saja, bagaimana interaksi audiens dengan konten yang kita upload di sosial media gitu. Contohnya ini ada Grammarly yang mungkin ini eh, tidak spesifik untuk sosial media, tapi biasanya sering digunakan untuk writer ya. Grammarly itu sebuah ekstensi untuk mengecek grammar kita kalau kita menulis kalimat dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu lumayan bisa membantu. Nah, di bidang lain juga ada e-commerce, di Tokopedia, di Shopee, dan lain-lain ya. Di sini dia mereka juga semua hampir sudah pakai AI gitu. AI-nya dipakai untuk apa sama? Untuk rekomendasi produk. Misalkan eh, saya ingin cari laptop baru di Tokopedia. Saya cari laptop Asus misalkan, laptop Asus. Misalkan saya masih belum yakin, saya tutup dulu Tokopedia-nya. Nanti di kemudian hari saya buka lagi, muncul rekomendasi laptop Asus gitu. Nah, di situ memang fungsi apa dia bisa membantu kita gitu untuk meyakinkan laptop apa sih sebenarnya yang ingin kita beli yang sesuai gitu ya. Nah, itu penggunaan AI. Atau contoh lainnya, misalkan mungkin sering dialami juga nih sama Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Kita misalkan lagi ngobrol di apa ya, lagi kumpul gitu, lagi istirahat kerja, kita nggak buka HP semua, kita ngobrol aja. Nah, misalkan obrolannya itu tentang mobil nih, lagi bahas tentang mobil baru, misalkan mobil Toyota, terus beres istirahat, balik lagi ke kerja, kita buka HP sebentar, atau misalkan sambil nunggu waktu kita buka Instagram, tiba-tiba muncul iklan mobil Toyota. Nah, itu juga sama pakai AI. Untuk cara kerja detailnya mungkin saya kurang yakin juga karena mungkin agak ini ya, agak kontroversial karena kita nggak buka HP sama sekali, kita udah yakin mikrofon handphone kita itu nggak nyala, tapi kenapa dia bisa tahu kita lagi ngobrol mobil sebelumnya. Nah, itu kecanggihan AI-nya juga ada di situ gitu. Nah, di bidang selanjutnya juga ada nih di self driving car. Nah, ini saya masukkan contohnya saja Tesla. Karena Tesla ini mungkin eh, yang apa ya, mempopulerkan pertama di dunia untuk self driving car atau autopilot ya. Autopilot juga ini menggunakan AI. Dia menggunakan
beberapa sensor, dia ada lidar, inframerah, dan kamera, dan komputasional lainnya untuk mendeteksi objek-objek di jalan gitu. Misalkan untuk mendeteksi garis jalannya, di depan mobil ada mobil lain atau enggak, ada orang nyebrang atau enggak, terus rambu-rambunya ada apa di depan, lampu merah atau enggak. Nah, itu semuanya pakai AI. Jadi memanfaatkan AI. Nah, di bidang lain ada juga di healthcare. Dia itu biasanya untuk treatment planner. Misalkan ada yang sakit, nanti kita bisa berikan historical diagnostiknya atau diagnosa kita kayak ini, tolong apa analisa ini, lalu berikan eh, plan treatment yang sesuai untuk saya gitu. Nah, itu bisa untuk mendeteksi penyakit juga bisa. Di sini contohnya ada ya untuk mendeteksi tumor di otak. Nah, dia ini eh, bisa kita pakai juga untuk AI. Apa kita bisa bisa kita pakai AI untuk ini gitu. Kita ajarkan dulu AI-nya ini eh, hasil otak apa gambar otak mana yang sehat dan mana yang tidak, yang ada tumornya sebelah mana. Nah, nanti ketika sudah tahu dia akan mengerti gitu. Nah, ada juga nih EdgeLipot. Mungkin ini produk yang baru terdengar ya. Jadi EdgeLipot ini istilahnya seperti kasur, spraynya juga ada spray kasur. Dia itu kasur AI gitu, kasur yang pintar. Dia bisa otomatis menyesuaikan suhu kasurnya, suhu kasur yang apa? Ya, suhu permukaan kasur jika kita sudah di atas kasurnya gitu, untuk tidur yang lebih nyaman. Nah, ini baik untuk kesehatan kita juga, untuk tidur yang lebih sesuai gitu, yang lebih sehat. Nah, selain mendeteksi suhu tubuh kita nanti disesuaikan, dia juga bisa ngecek bagaimana pola tidur kita, bagaimana misalkan detak jantung kita, bagaimana eh, pergerakan kita saat tidur, dan juga dia ada eh, sistem untuk membangunkan kita gitu, ada alarmnya. Tapi alarmnya itu bukan suara, tapi kasurnya ini bergetar gitu ya, bukan bergetar yang sangat diguncang sampai kita jatuh, bukan, tapi bergetar yang hanya yang cukup gitu untuk sampai membangunkan kita. Nah, tapi sejauh ini saya belum dengar kasur ini sudah sampai di Indonesia atau belum, dan harganya juga lumayan mahal ya. Dia sekitar 2.000 sampai 6.000 dolar. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 32 sampai 98 juta gitu. Nah, ini untuk kasur saja gitu. Karena ya apa, teknologi ini belum mainstream, jadi memang harganya bisa tinggi gitu ya. Oke. Nah, di bidang selanjutnya juga ada di agrikultur. Nah, agrikultur biasanya umumnya gitu dipakai untuk cek kesehatan hewan peternakan, bagaimana pergerakan hewan peternakannya seperti apa gitu ya. Pola pola pergerakannya, pola hidupnya, makannya bagaimana, dan juga bisa ke tumbuhan. Kita bisa pakai AI ini untuk scheduling, misalkan untuk penyiraman tanaman, apakah ada hama atau tidak, apa yang apa apakah ada yang tumbuh terlalu tinggi atau tidak. Nah, itu bisa semua dideteksi dengan AI gitu. Di industri manufaktur juga AI digunakan. Nah, ini yang sudah sangat umum. Biasanya untuk robotic assembly ataupun welding dan juga sampai packaging gitu ya. Karena di sana eh, menggunakan robot supaya lebih presisi dalam perakitannya. Nah, ini untuk di gambar ini contohnya untuk perakitan mobil ya. Karena mobil itu komponennya banyak, dari komponen mekanikalnya yang bisa bergerak sampai elektrikal, itu sangat banyak sekali. Kalau misalkan kita lihat bagaimana mobil itu terbentuk, maka dibutuhkanlah robot ini menggunakan AI supaya lebih presisi dan memiliki hasil yang konsisten gitu. Nah, itu bidang manufaktur. Nah, di bidang kreatif industri juga ada. Biasanya untuk generate gambar yang seperti tadi saya contohkan, dan di sini juga ada ya, gambar steak, daging, burger.
Terus juga bisa untuk generate musik, itu kita bisa sesuaikan dari prompt tadi, kita berikan instruksi mau musik apa yang kita buat, dan juga ada bisa video gitu, generate video yang sekarang viral itu namanya Sora AI. Itu dari OpenAI, sama yang seperti dari ChatGPT juga. Tapi untuk sekarang Sora AI ini dia masih belum open public ya, karena ada concern dari apa, ada security dan privacy concern gitu. Khawatirnya disalahgunakan. Misalkan eh, saya misalkan saya pakai untuk generate video Obama, misalkan ngomong ngomong apa, tolong apa, iklankan produk A tapi oleh Obama gitu. Nah, itu bisa, karena bisa itu jadi khawatirnya disalahgunakan oleh orang-orang. Nah, karena itu sekarang masih belum open public ya. Ini sebetulnya video tapi nggak bisa di play kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ada juga di bidang di hal lain ya, smartphone ini yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, sebetulnya sudah ada AI di dalam smartphone itu, namanya asisten ya, yang biasa kita, yang apa ya, di HP kita itu mau Android atau iOS pasti sudah ada nih asisten, ada Siri, ada Google Assistant. Kalau misalkan kita bilang Hey Siri atau Oke Google, nah nanti dia bisa langsung jawab kita mau apa, kita ngomong nanti dia ngerti gitu. Nah itu sama pakai AI. Kalau lebih detailnya, spesifiknya itu dia pakai NLP ya, atau Natural Language Processing, dan juga LLM, Large Language Model. Jadi NLP itu dia bisa mengerti bahasa kita, nanti dia bisa memproses apa yang kita mau, apa maksud yang kita katakan itu, dan dia juga bisa memberikan output gitu, kalimat yang sesuai, yang meaningful, yang ada artinya, dan eh, berarti gitu buat kita, bisa membantu kita. Nah, itu NLP. Nah, ada juga, nah di bidang yang sering kita dengar sekarang itu di chatbot, ChatGPT. Ini video ya, saya coba play. Jadi untuk ChatGPT sekarang itu sudah sangat canggih ya. Ada versinya ChatGPT 4o. Selain dia bisa, selain kita bisa ajak ngobrol dia, yang nanti direspon kayak manusia dan mengerti segala hal, kita juga bisa pakai, oh sebentar, oh sebentar ya, maaf saya share screen dulu. Karena ada videonya tapi tadi nggak bisa di play ya. Nah, oke. Oke. Nah, nah, di sini eh, kondisinya gini, kita masukkan satu zip, satu archive yang sudah ada isinya, tapi kita nggak kasih tahu gitu, nggak kasih tahu isinya apa, tapi langsung kita kasih prompt, analisis ini, tolong visualisasikan, berikan analisis statistikal, dan visualisasikan. Nah itu. Nah, ChatGPT ini udah langsung bisa melihat isi dari zipnya itu apa. Nah, ada dua file, dia bentuknya CSV ya. Ketahuan sama kolom di file itu apa. Nah, dari data yang dia temukan, langsung dia analisiskan gitu. Kalau tadi kita lihat dead formation dan superhero powers gitu ya. Nah, kolom itu ada nama general.
dan lain-lain. Kita coba lihat langsung ke hasilnya. Nah, ChatGPT langsung bisa generate grafik dari file yang kita kirimkan gitu ya, yang sudah ada datanya. Ada analisis korelasi dan juga ada detail visualisasi. Dia sudah bisa. Nah, matriksnya ada. Distribusinya ada. Nah, ini jadi kemampuan ChatGPT ini memang sudah sangat jauh gitu ya, sudah sangat mampu untuk melakukan data analisis. Nah, untuk jelasnya yang dari video tadi ini ya. Yang pertama dia kita minta untuk analisis dan visualisasikan dari file yang kita kirimkan tanpa kita sebutkan isi filenya itu apa dan juga datanya itu apa gitu. Dia langsung buka filenya, dia tahu isinya apa, dia visualisasikan langsung dan juga dianalisis gitu ya. Klaster-klasternya pun dia tahu gitu. Nah, ada contoh lain juga dari ChatGPT. Ini video ada suaranya sih. Sebentar saya coba. Mungkin saya share-nya tanpa suara ya, tadi ada masalah seperti ini. Wah, Suaranya masih error, Mas. error ya? Oke, sorry. Nah, kalau sekarang nggak ada kan ya? Oke, mohon maaf tadi Nggak ada, Mas. ya ada mungkin problem. Mungkin saya jelaskan saja ya. Jadi, I want to introduce you to somebody. nah, singkatnya gini. Ini video dia sambil buka aplikasi ChatGPT di handphonenya. Di aplikasi ChatGPT itu dia buka kamera, dia perlihatkan ke anjing peliharaannya gitu. Dia perkenalkan anjing itu namanya siapa dan dijelaskan kalau anjing ini suka mainan itu bola gitu. Nah, hebatnya ChatGPT ini dia udah kayak video call kalau kita misalkan video call lewat WA atau di Zoom ini. ChatGPT udah bisa respon kata-kata kita dari dengan minim latensi yang kecil. Jadi ibaratkan lagi video call sangat kecil sekali latensinya dan bisa menjawab dengan intonasi suara yang sama seperti manusia gitu. Mirip seperti manusia. Bahkan mungkin kalau didengar saja tanpa melihat sedang buka aplikasi apa itu mungkin tidak ketahuan ya, karena memang cara bicaranya itu sangat seperti manusia. Nah, itu contoh dari kemampuan ChatGPT yang sekarang ya. ChatGPT 4o. Nah, ada chatbot lain yang bisa kita gunakan nih selain ChatGPT. Ada namanya Gemini. Gemini ini dia dari Google. Dia kurang lebih sama kayak ChatGPT. Kemampuannya juga sama. Tapi yang membedakan mungkin kurang lebih hanya
dari apa ya, plan penggunaannya. Karena kalau ChatGPT itu kan kalau kita mau pakai fitur yang bagusnya seperti upload file atau generate gambar itu harus berbayar. Kalau Gemini ini enggak, kita bisa langsung pakai dengan plan yang gratis gitu. Nah, ada juga nih eh, chatbot yang ketiga namanya Copilot. Kita juga bisa pakai ini secara gratis. Copilot ini dari Microsoft. Dia ini basisnya sama dari ChatGPT 4, tapi kalau ChatGPT 4 itu kita harus bayar dulu baru bisa pakai yang fitur apa ya, fitur bagusnya gitu ya, fitur advance-nya. Kalau di Copilot ini kita nggak perlu. Kita mau generate gambar kayak di contoh ini, eh ya minta generate gambar ke Copilot, langsung dibuatkan gambarnya gitu. Nah, mungkin sambil didemokan ya, saya coba demokan. Bentar. Hmm. Nah, kok ini saya lagi buka browser, kelihatan nggak ya? Lihat. Oke, siap. Kelihatan. Kelihatan. Nah, di sini saya buka ChatGPT, Gemini, dan Copilot. Mungkin Bapak Ibu dan rekan semua juga bisa pakai, bisa langsung gunakan. Kalau ChatGPT ini chatgpt.com, langsung buka webnya, gemini.google.com, Copilot juga copilot.microsoft.com, ini semuanya bisa dicari di Google kan. Bisa langsung diakses, mungkin beberapa perlu registrasi dulu, nanti bisa langsung digunakan gratis gitu. Nah, kita coba compare side by side. Untuk ChatGPT sebelah kiri, tengahnya kita Gemini. Nah, untuk yang ketiga, Copilot. Saya pakai Copilot ini bawaan dari Microsoft Edge ya. Di sini saya bukan pakai Chrome, browsernya saya pakai Microsoft Edge. Kebetulan dari Microsoft udah include-kan AI-nya gitu di dalam eh, browsernya ini, pakai Copilot. Oh, ini nggak bisa dikecilin. Oke. Nah, kita coba beberapa prompt ya. Dari yang mungkin dari yang sederhana sampai yang kompleks gitu, dari tiga chatbot ini. Kita lihat bagaimana kemampuan mereka untuk membantu kita gitu ya. Mungkin yang pertama, biasanya kalau kita searching di Google, paling kita searchingnya tentang seseorang gitu, tentang orang, tokoh-tokoh yang terkenal gitu. Oke, jadi saya coba pakai saja prompt-nya itu, jelaskan siapa Nikola Tesla dan apa yang dia temukan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, saya pakai prompt ini ke tiga-tiganya. Saya coba kirim ChatGPT. Oh, kirim. Oh, sebentar. Oh, ternyata ChatGPT saya ke logout sebentar. Oke. Nah, tadi prompt-nya itu jelaskan siapa Nikola Tesla dan apa yang ditemukan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, coba kirim ke ChatGPT, Gemini, dan Copilot. Nah, kita lihat nih bagaimana kemampuannya itu. Nah, jadi kelihatan ya, kalau misalkan prompt-nya itu sederhana saja, minta tolong carikan eh, siapa itu Nikola Tesla, lalu apa yang dia temukan gitu. Nah, ketiganya bisa
kasih tahu kita Nikola Tesla itu siapa, terus singkat aja kalau Nikola Tesla ini penemu sistem listrik arus bolak-balik, transformer Tesla sama radio. Nah, Gemini juga sama, Copilot juga sama, tapi kalau di Copilot kelihatannya dia lebih deskriptif ya, nggak poin-poin gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita coba promnya tolong artikan sebuah kalimat ya, kalimat bahasa Inggris yang mungkin artinya cukup ambigu, jadi kita perlu bantuan untuk mengerti satu kalimat ini. Saya ada contohnya, ini kalimat dari buku novel, dari novel Harry Potter. Nah, untuk promnya, apa arti dari kalimat ini? It does not do dwell on dreams and forget to live. Nah, kan agak ambigu ya kata-katanya. Kita coba cari tahu gitu dengan bantuan AI. ChatGPT, Gemini, Copilot. Oke, detik ini udah kasih output. Nah, kelihatannya jadi AI ini bisa bantu kita untuk memahami satu hal juga gitu. Kalau misalkan kita bingung. Kalau di sini contohnya saya pakai kalimat bahasa Inggris. Dia kasih tahu kalau ChatGPT bilangnya deskriptif aja. Kalau kalimat itu berarti tidak baik untuk terlalu fokus dan lain-lain gitu. Pesan dari kalimat ini untuk memiliki impian dan cita-cita. Jadi dari kalimat yang terdengar kurang jelas bisa dibantu untuk AI bisa bantu kita untuk menjelaskannya. Nah, untuk Gemini dia lebih detail nih kelihatannya. Dia kasih penjelasan sedikit di atasnya. Kalau artinya itu apa? Tidak baik menghabiskan terlalu banyak waktu berhayal dan melupakan hidup di dunia nyata gitu. Nah, dia juga kasih tahu nih opsi lainnya nih. Misalkan jangan terlalu fokus atau hidup di masa kini dan ambil tindakan. Nah, itu interpretasi dari kalimat tadi. Ternyata Gemini dia lebih mampu untuk apa ya? Menganalisis satu kalimat gitu. Nah, untuk Copilot dia kurang lebih hasilnya mirip dengan ChatGPT ya. Dia lebih deskriptif dan juga singkat saja karena Copilot ini memang basisnya itu ChatGPT. Oke, oke. Selanjutnya kita coba pakai prompt ketiga ya. Kita coba misalkan untuk generate gambar nih. Kebetulan kalau ChatGPT ini harusnya untuk generate gambar di free plan atau kita pakai versi gratisnya itu belum bisa, tapi kalau misalkan sekarang harusnya untuk chat pertama itu bisa ya. Kalau Gemini dia bisa tanpa kita bayar, dan Copilot juga sama, kita tidak usah bayar, dia sudah bisa. Misalkan untuk generate gambar, kita pakai bahasa Indonesia dulu. Generate gambar gajah di ruangan kosong misalkan. Oh, mungkin langsung bahasa Inggris aja ya, karena belum dari AI ini, dari chatbot ini memang pemahaman bahasanya masih belum luas. Jadi lebih baik kita pakai bahasa Inggris gitu. Create image of an elephant in an empty room. Nah, kita pakai prompt yang sama di Gemini dan juga Copilot. Kirim. Oke. Nah, langsung kelihatan ya kalau dari ChatGPT kita belum bisa generate gambar karena memang harus bayar dulu pakai fitur premiumnya dah atau fitur lebih advance. Karena apa ya untuk detailnya itu ChatGPT dia pakai DLI untuk eh, atau program lain itu ya, program tambahan untuk generate gambar yang lebih realistis. Nah, untuk Gemini dan Copilot kelihatan nih udah ada hasilnya. Kita tadi minta generate gambar tentang gajah di dalam ruangan kosong. Nah, kelihatan nih sudah bisa. Waduh. Kalau di Gemini kelihatannya dia lebih realistis, kalau di Copilot lebih kartun ya kelihatannya. Nah,
Oke, itu untuk generate gambar. Kita coba lagi prom lainnya nih. Sebentar, misalkan pakai chat baru dulu. Chat baru, nah, biar kosong dulu semua. Nah, kita coba misalkan untuk buatkan plan liburan, misalkan ya. Oke, ceritanya saya dan oke, mungkin jelasnya gini, untuk prom itu kan instruksi. Tapi karena AI ini dia bentukannya seperti manusia, kita bisa ngomong langsung gitu tanpa menjelaskan instruksi, tolong harus ini, tapi kita bisa langsung ceritakan gitu ya apa yang kita mau. Nah, contohnya di sini saya jelaskan dulu problem saya, masalah saya. Saya dan 4 teman saya ingin liburan dari Jakarta kemana ya? Ke Bali misalkan, ke Bali untuk 3 hari dan 3 malam, 3 hari 3 malam. Tolong buatkan plan liburan lengkap dengan transportasinya pesawat dan kendaraan umum. Misalkan itu. Terus kita jelaskan lagi detailnya, misalkan untuk makannya, makan 3 kali sehari. Terus hotelnya yang bintang 4 dan tujuan wisatanya eh apa ya, tujuan Pegunungan, pegunungan, pegunungan pegunungan. boleh, Hmm. pegunungan. Kalau ke Bali nggak ke pantai kurang nih kayaknya. Nah, misalkan Kayaknya Iya, pegunungan dan pengalaman pantai. Pak Wandi udah bosan sama pantai karena soalnya kalau mainstream pantai. Nah, ini saya mau coba ini. Ini menarik Pak Zainal. Dari tadi Oh, saya di depan layar ini. Cie. oke. Pak Wandi kayaknya sudah booking kasur kesehatan tadi kayaknya. Waduh, oke. Tujuan wisatanya pegunungan. Oke. Eh, terus misalkan apa lagi ya? Hotel Biaya udah. biaya di bawah 5 juta. Oke, biaya per orang ya berarti karena tadi 5 orang ya. Oh, 5 orang. Biaya, ya, Ya. saya dan Nanti Total, 4 teman. total si biaya 5 juta. si nanti si Oh, AI total yang 5 juta. jawab cari aja sendiri gitu kayaknya gitu. Wah, ternyata Wah, di belakang AI ada Kang Harsah. Lu nyari sendiri aja lu. Cari waduh, aja sendiri lah harus gitu. ternyata ada orangnya di Ini belakang ya ini. destinasi touring bisa begini nanti. Nah, itu langsung punya Tapi ide Pak Adem. kalau touring itu Pemanfaatan AI untuk Mas mencari Adin jalan touring. Nah, gitu. apa apa asal jangan takut hujan. Nah, itu bisa. Apa harus sedia jas gitu nanti disaran. Waduh, waduh. Nah, mungkin bisa ya kita kasih instruksi kayaknya jadi gitu. Oke, sebentar. Kita coba bereskan. Tadi tujuan wisatanya pegunungan sama biaya dan detail perkiraan biaya untuk eh, per orang dan totalnya. Eh, diharapkan total mungkin kalau 5 juta kok nggak cukup ya kalau ke Bali ya. Diharapkan total hanya 5 juta rupiah. Nah, kita pakai nih prompt ini kita kirim ke ChatGPT, Gemini sama ke Copilot. Kita lihat hasilnya Suruh beli bagaimana. sepeda motor jadinya ini Mas ini maksud. Bawa kendaraan sendiri ya Pak. Nah, nah di Gemini kelihatan nih. Karena dia Gemini dari Google, dia langsung integrasi sama eh, aplikasinya Google sendiri. Di situ ada Google Hotel dan lain-lain. Nah, dapat nih plan liburannya di hari keberapa dan hari keberapa yang tadi. Kita tunggu dulu sampai semuanya selesai.
Gemini udah selesai nih kelihatannya. Kita lihat ya dari atas. Nah, dari tadi kita minta plan liburan, dapatlah ini liburan dari Jakarta ke Bali yang kira 5 juta per orang, memerlukan perencanaan yang cermat. Nah, itu ya. Nah, tapi dia masih bisa nih handle kira-kira seperti apa nih anggarannya. Pesawat Jakarta Bali, kalau di Gemini juga sama, kemana nih pesawat? Oh, kita lihat ChatGPT dulu. Pesawatnya apa, harganya kira-kira berapa, kendaraan di Balinya, akomodasi untuk hotel, makanan, dan tujuan wisata nih. Di tujuan wisatanya, dia kasih rekomendasi untuk di 3 hari tersebut. Hari pertama ke mana? Pulau Londanu, Danau Beratan, hari kedua kemana, hari ketiga kemana gitu. Dia kasih tahu juga tiketnya gitu, harga tiket. Tapi mungkin karena eh, khawatir AI ini agak bias, jadi mungkin untuk harga ini bisa di research ulang ya, dicari tahu lebih detailnya ke tempat wisatanya langsung gitu, atau ke officialnya langsung gitu. Harganya dapat, nah ini rincian biayanya. Transportasi, akomodasi hotel, makanan, wisata, nah dihitungkan untuk biaya 5 orang kira-kira berapa. Untuk total per orang yang tadi rincian biaya total 2,3. Nah, tapi untuk kalau pakai pesawat, sewa mobil, akomodasi, makanan, wisata ini keseluruhannya sampai 14 juta ya. Coba kita lihat di Gemini. Di Gemini kita juga dapat, oh dia nganggapnya total biaya per orangnya 5 juta. Bukan totalnya 5 juta ya untuk eh, 5 orang tadi. Dia kasih tahu penerbangannya, maskapainya apa, harganya. Kayaknya karena dia tadi dapat ini ya. Nah, dia integrasi sama Google Penerbangan, sama Google Hotel, jadi harga yang spesifik dia langsung tahu. Untuk transportasi umum diperkirakan 50.000, akomodasi, makanan, aktivitas, dan total biaya per orang dia dapat. Nah, kalau totalnya 15 juta sampai 20 juta nih, kalau di Gemini. Nah, tapi di sini Gemini kita dapat tambahan, catatan tambahan. Kalau biaya ini hanya perkiraan gitu. Nah, kita juga bisa menghemat uang. Jadi ada saran-saran lainnya yang diberikan Gemini. Tipsnya juga kita dapat nih. Tips untuk penerbangan, penggunaan transportasi umum, makan, dan lain-lain. Nah, detail dari penerbangannya pun kita dapat. Nah, karena tadi sudah terintegrasi dengan aplikasi Google ya, Google Penerbangan. Jamnya pun dapat nih. Durasi hotelnya, nah hotelnya dapat tadi kita mintanya hotel bintang 4 kan ya. Harganya ada. Nah, untuk Gemini dan untuk Copilot. Nah, kalau Copilot dia lebih ke plan per harinya ya, ke arah mananya, tapi dia nggak kasih tahu harga detailnya gitu. Hari pertama kemana, jemput di Bandara Ngurah Rai, hari kedua, dan hari ketiga gitu ya. Jadi kelihatan kalau Gemini di sini ternyata lebih oke gitu untuk planning liburan. Nah, mungkin nanti dari Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa pakai ini untuk liburan ya nanti, untuk rekomendasi liburan gitu. Oke, itu Ya, makasih. Makasih. oke, siap. Nah, itu untuk minta rekomendasi liburan. Kita coba pakai apa ya? Misalkan untuk bekerja. Untuk pekerjaan, kita coba buat chat baru dulu. Nah, di sini saya punya Excel. Datanya ini data contoh aja ya sebenarnya. Datanya tentang sales order nih. Salesnya dia sales kelihatannya tentang ATK ya. Apa alat tulis kantor, pensil, binder. Nah, kita coba minta analisis data ini ke ChatGPT, Gemini, sama Copilot tadi. Nah, mungkin problemnya gini, karena
ChatGPT itu kita masih versi gratis, mungkin ada batasan untuk upload gambar. Nah, kalau Gemini sama Copilot kan enggak. Nah, sebenarnya lebih efektif lagi kalau misalkan kita bisa upload filenya langsung. Kalau di yang video tadi kan kita lihat dia bisa upload file zip, isinya ada CSV, ada datanya juga sudah ada, dia langsung ngerti. Tapi karena ini versi gratis, sepertinya dia nggak ini sih. Mungkin langsung aja gambar ya. Mungkin kalau saya triknya biasanya gini, karena nggak bisa upload nggak bisa upload file, saya screenshot aja. Screenshot, ambil tabelnya. Nah, kita masukkan gambarnya ke tiga-tiganya langsung. Nah, untuk promnya misalkan apa ya? Kalau dari data tadi, di sini ada regionalnya, ada harga dari produknya dan ada totalnya ya. Kita coba minta analisis performa per regional, profitability, dan overall trend aja berdasarkan gambar tersebut. Atau nggak usah ada yang langsung. Copy promnya semuanya, ketiga-tiganya kita kirim semuanya. ChatGPT, Gemini, Copilot. Nah, kita bandingkan. Nah, kelihatannya di ChatGPT dia meskipun kita kirimkan prompt bahasa Indonesia, tapi langsung dijawab dengan bahasa Inggris ya, karena memang kemampuan ChatGPT ini eh, lebih baiknya di bahasa Inggris gitu. Dia lebih menonjolnya di bahasa Inggris, jadi dia jawab pakai bahasa Inggris. Yang dia masih analisis. Kalau Gemini, nah dia udah ketahuan langsung analisis regionalnya gimana. Kalau di wilayah East atau di Timur bagaimana nih performa yang terkuat dari data tadi ya, dari data yang ditampil. Kalau di Central penjualannya merata penjualannya. Kalau di West atau di Barat penjualannya rendah. Nah, aku langsung ketahuan nih. Profitability-nya gimana? Nah, ketahuan juga langsung dari tabel yang tadi produk apa yang punya profit tertinggi. Nah, ini ketahuan ternyata produk binder yang profitnya tertinggi. Dan regionalnya yang punya profitability tertinggi itu di wilayah timur yang tadi ya, yang eh, performanya lebih baik gitu. Ini kalau ChatGPT kelihatannya detail ya analisisnya, jadi dia masih apa masih analisis. Nah, ini kalau gratis kayak gini langsung dapat pesan gitu kalau kamu sudah dapat data analisis limit, baru bisa minta analisis lagi besok. Nah, itu kan agak problem ya. Tapi memang kalau di contoh yang video tadi, ChatGPT ini sangat mampu ya untuk melakukan data analisis dari satu file gitu. Bukan maksudnya dari beberapa file langsung bisa dianalisis sama dia. Ini overall trennya dapat tren penjualan dari waktu ke waktunya ketahuan, ternyata produknya binder dan penset dan lain-lain gitu ya. Ada kesimpulannya kalau perusahaan menunjukkan performa yang positif dengan pertumbuhan penjualan yang baik gitu. Nah, dari kesimpulan datanya itu dia kasih tahu juga nih. Kalau di ChatGPT kita lihat, ternyata dia lebih kasih tahu dulu bagaimana cara analisisnya step by step. Dia ekstrak dulu datanya, jadi nggak langsung ke hasil. Salah. Yaitu ChatGPT Nah, untuk harga dari mitra iya, tapi nggak lewat procurement. Itu yang di iniin Pak Ardi. kalau ChatGPT kita lihat berdasarkan deskripsi gambar dan hasil pencarian web. Nah, kelihatannya dia nggak detail gitu. Kalau tentang analisis data, dia
cuma dikasih tahu kalau performa regionalnya itu eh, antara region East dan Central. Nah, dia bahkan apa ya kurang tahu, nggak bisa baca data di gambarnya gitu. Mungkin memang karena datanya gambarnya bukan tabel langsung, bukan file Excel, jadi kemampuan untuk analisis datanya tidak sejauh itu gitu. Ini kelihatannya BIM ini mampu gitu untuk analisis data by gambar screenshot dari satu tabel. Jadi bukan tabelnya langsung. Itu untuk analisis data. Dan untuk contoh filenya yang di video tadi mungkin karena saya apa pakai ChatGPT yang gratis ini. Oke, selanjutnya mungkin tadi untuk analisis data eh, kita coba yang apa ya lebih kompleks, mungkin yang bisa dibilang paling kompleks ya. Oke, sebentar. Di sini saya punya gambar. Ini gambar tentang rumus mekanika kuantum, Schrödinger equation. Nah kan mungkin kita nggak paham ya ini sebenarnya rumus apa gitu, buat apa, cara ngerjainnya gimana. Nah ini kita buat cek aja AI itu ngerti nggak sih tentang ini. Kita screenshot aja, budget baru. Yes. Terus kita tuliskan promptnya, berikan contoh dalam penyelesaian persamaan ini. Gemini juga sama, masukkan gambarnya. Copilot juga kita masukkan gambarnya. Masukkan promptnya, nah, kirim. Gitu tuh. Nah, kelihatan ya langsung. Ya. Oke, pertama di ChatGPT kita lihat kalau dia langsung tahu rumus apa sih yang kita kirim ini. Persamaan yang diberikan adalah persamaan Schrödinger waktu tergantung dalam mekanika kuantum. Kalau Gemini gimana? Sama. Dia langsung paham itu rumus apa tanpa kita kasih tahu gitu ya, cuma kasih kirim gambarnya, kirim rumus. Kalau Copilot juga sama, dia tahu itu rumus apa. Dia kasih lihat contoh penyelesaiannya step by step kayaknya. Asumsikan contoh sampai cari fungsi, sampai ada penyelesaian akhir nih. Saya sendiri memang kurang yakin ini cara menyelesaikan persamaan ini memang karena sulit seperti itu. Tapi kita lihat saja bagaimana apakah ini mampu untuk mengerti atau tidak gitu. Gemini kelihatan juga sama. Kalau Copilot dia lebih ke deskriptif ya kelihatannya. Kalau problem yang ini cuma ngeliatin, ngasih tahu aja itu rumus apa sama pendekatan apa yang bisa kita pakai gitu, metodenya apa aja. Nah, kelihatan ya, jadi ChatGPT dan Gemini paham tentang masalah yang kompleks bahkan sampai ke penyelesaian persamaan mekanika kuantum. Nah, ya kelihatannya Copilot ini kayak yang kurang dari problem tadi. Karena memang Copilot ini biasanya utilizing-nya itu untuk pekerjaan dalam file gitu. Saya misalkan punya satu file di sini. Oke, yes, sorry, bisa nggak ya? Nah, oke. Nah, saya punya PDF. PDF-nya ini isinya tentang report, Human Resource Report dari European External Action Service (EEAS) di tahun 2021. Dia ada 70 halaman, banyak banget.
Nah, kalau kita lihat daftar isinya pun banyak ya. Nah, kalau Copilot ini dia bisa melihat apa yang kita buka di dalam browser saya gitu. Kan saya pakai Microsoft Edge, kebetulan di Microsoft Edge sudah ada Copilot. Kita bisa minta bantu nih ke Copilot untuk mengerti file ini. Kita buat chat baru, kita ganti yang pilihannya ini dari relevant source, ini untuk searching ke website, jadi ke this page atau tab yang saya buka ini, yang namanya final HR report. Coba kita tanya, mungkin pakai bahasa Inggris saja ya. What is this file about? Dianalisis dulu, file itu apa. Nah, dia langsung tahu. This document is 2021 Human Resource Report. Nah, ada key-nya, key point-nya itu ada overview-nya apa. Dia ngasih tahu kalau file ini ada overview tentang administratif dan policy, ada organizational development, talent management, working environment ya. Jadi saya nggak scroll ke bawah dulu, saya nggak lihat isi PDF-nya, langsung saya mintakan ke Copilot isi PDF ini apa gitu. Mungkin saya coba minta datanya langsung. Summarize IAS staff by kategori. Dengan saya nggak tahu isinya, jadi saya coba mintakan tolong disamarikan tentang EAS staff ini berdasarkan kategori. Nah, dia lihat datanya dari file ini gitu. Kita coba lihat apa hasilnya. Nah, dia langsung tahu nih, bisa langsung dia kasih tahu kita langsung summary-nya itu bagaimana. Data angkanya ada, persentasenya ada, 1.709 member, 64%, desain di HQ. Populasinya ada, tahunnya. Nah, kelihatannya dia Copilot ini mampu untuk membantu kita dalam interaksi dengan file gitu ya. Ini baru Copilot yang di browser. Nah, ada nih contoh lainnya dari Copilot. Karena kebetulan Copilot ini dari Microsoft, Copilot juga di-includekan di Microsoft Office 365. Oke, yang pertama ada di PowerPoint. Ini ada saya videonya langsung ya. Eh, saya nggak bisa demonstrasikan karena kebetulan kalau Copilot yang bisa include dengan Microsoft Office ini, dia pakai yang premium kalau nggak salah. Saya kurang tahu harganya, intinya yang versi gratis itu tidak ada. Nah, kita lihat Copilot bisa apa nih di PowerPoint. Oke, contohnya di sini ada PowerPoint yang sudah ada isinya. Buka chatnya langsung, Copilotnya di kanan. Nah, di videonya kita minta summarize-kan isi PowerPoint ini. Oh, nggak dilihat ini. Oke, yang ini aja contohnya dia di chatnya minta tolong buatkan presentasi berdasarkan file Word. Nah, kelihatannya file Word. Nah, langsung jadi PowerPoint-nya. Jadi kita bisa pakai Copilot untuk membuat file presentasi langsung gitu, pakai PowerPoint. Mungkin nggak secepat kayak di video tadi ya. Kalau di video kan dia kasih tahu berapa langsung jadi PowerPoint. Tapi mungkin kalau di report mungkin perlu beberapa menit untuk membuat PPT ini gitu. Itu di PowerPoint. Nah, di Excel juga bisa nih. Ada sudah integrasi dengan Copilot. Kita lihat bagaimana Copilot di Excel. Nah, di sini ini tentang Q1 performance kuartal 1. Dia minta analisis quarter ini tentang bisnis resultnya gitu, seperti apa. Dia minta
tolong summarikan dengan 3 poin utama saja. Nah, dapat 3 poin utamanya kalau sales itu trending, manufacturer cost-nya down, ada low discount di produknya. Bisa minta kita bisa minta analisis kan. Nah, dia juga di videonya lihatkan kalau kita bisa show me a breakdown. Nah, dibuatkan breakdown-nya dari data tersebut, dapatlah ini. Ada grafiknya, ada tabel tambahan di situ. Ini tentang sales growth, bagaimana pertumbuhan salesnya ya, berdasarkan produk, country, dan mungkin di bawahnya ada yang lain. Oke. Nah, kita bisa interaksikan juga. Di sini dia coba tanya bagaimana jika what would have happened if reusable containers had maintained the prior quarter growth. Ya, intinya bisa kita tanyakan berdasarkan data itu gitu. Dia jawab kalau dia bisa bikin model baru berdasarkan data tadi. Nah, show me the impact. Nah, dapatlah grafiknya juga bisa dibuat langsung jadi masuk ke Excel-nya gitu. Nah, itu untuk integrasi Copilot dan Microsoft Excel. Nah, kita lihat yang di Word gimana. Kalau di Word, nah di file yang kosong nanti bisa langsung muncul pop-up-nya, pop-up untuk kita tuliskan prompt. Kalau di sini dia minta draft a proposal, buatkan draft proposal. Untuk itu kayaknya nama orang Van Arsdale based on. Nah, dia ambil file langsung dari Note sama produk roadmap yang itu bentuknya Word. Dia minta buatkan draftnya dan bisa langsung jadi gitu dibuat ini. Kita bisa untuk formatkan Word-nya kita bisa konten isi Word-nya kita bisa juga tambahkan konten lainnya bisa berdasarkan file yang lainnya gitu. Kalau tadi kita lihat ada 2-4 file ya, dari Note, Word, PPT, dan yang lainnya gitu. Nah, itu untuk Copilot di Word. Oke, nah ini terakhir di Copilot di Microsoft Teams. Nah, kalau kita kan biasanya pakai Zoom. Nah, kalau dari Microsoft ada nih, Microsoft Teams. Team biasanya kita pakai untuk ini kan ya. Sorry. Oke, kalau Microsoft Teams biasanya kita pakai untuk video conference juga atau chat biasa aja. Nah, kalau di Copilot video conference-nya kita bisa minta Copilot ini untuk recap meetingnya gitu. Ada key point-nya meeting. Bahkan Copilot ini bisa buatkan summarize dari satu meeting karena dia tahu di jam berapa, di waktu berapa, ada sedang membahas apa, siapa yang seseorang bilang apa di jam berapa gitu. Jadi dia tahunya lengkap gitu, tahu misalkan saya coba bilang sesuatu di meeting itu di jam 12:45, nah dia tahu gitu. Jadi berdasarkan tadi Copilot ini bisa summarize-kan meeting. Oke. Jadi itu untuk Copilot di integrasi dengan Microsoft Office ya. Ada produk lainnya tapi mungkin itu saja contoh dari Copilot. Oke. Mungkin sampai juga ke akhir presentasi materi ini. Mungkin saya ambil kesimpulan secara ringkas aja dari secara general gitu. Kita sudah lihat bahwa AI ini sudah punya kemampuan yang sangat hebat gitu. Hampir di berbagai bidang. Bahkan yang kita pakai sehari-hari pun untuk chat saja dia sudah bisa segala hal. Bantu kita kehidupan sehari-hari dan juga kerja gitu. Nah, tapi masalahnya AI juga tetap punya kelebihan dan kekurangan itu. Kebaikan dan keburukannya apa. Tapi karena AI ini sebuah tools, kebaikan dan keburukannya ini balik lagi ke kita sebagai penggunanya. Nah, maka dari itu, kalau misalkan kita gunakan AI ini tidak baik gitu ya,
eh, menggunakan secara tidak baik, dia bisa menjatuhkan kita dalam kebiasaan AI dan membuat kita menjadi ketergantungan. Nah, ini sangat membantu kita di berbagai bidang tadi. Nah, kalau kita misalkan pakai AI ini dengan baik, itu will bring us closer to achieve our goals. Dia bisa membantu kita menjadi lebih dekat dengan tujuan yang ingin kita capai gitu. Maka dari itu, use AI wisely atau gunakanlah AI dengan bijak. Oke, sekian dari presentasi materi saya. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu dan rekan semua. Saya kembalikan ke tadi Mas siapa ya, Mas Zaki ya? Baik, terima kasih Pak Hafiz atas Oke, materi terima yang kasih. diberikan. Menarik ya materinya tentang AI ini, emang karena masih dibilang baru, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang muncul dari rekan-rekan ya. Mungkin ada pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan Pak Hafiz dari Pak Wandi. Minta tips dong bagi orang awam atau first timer user AI untuk keperluan pekerjaan. Itu pertanyaannya Pak. Apa Oke, untuk tips-tipsnya? oke, terima kasih pertanyaan ini cukup bagus juga untuk orang awam dalam pekerjaan. Mungkin menurut saya pertama explore dulu AI yang bisa kita pakai langsung gitu ya, secara langsung. Karena sekarang sudah banyak juga yang tadi dicontohkan ada ChatGPT, ada Gemini, ada Copilot. Di situ kita bisa pakai mau kita ajak ngobrol apapun dia bisa, bahkan sampai ke pekerjaan pun bisa. Nah, saran saya mungkin cobalah sedikit-sedikit interaksi dengan AI tersebut, misalkan pakai ChatGPT, eh, minta bantu apa, misalkan tolong jelaskan satu hal atau satu data terkait apa, atau kita tidak mengerti terkait satu hal, kita minta bantu ke AI tersebut. Jangan sampai ketergantungan aja, insya Allah bisa kita bisa membantu kita dalam pekerjaan. Nah, itu untuk secara basicnya gitu, untuk orang awam pun insya Allah bisa. Mungkin itu Mas. Thank you, Mas Habib. Siap. Kita laksanakan. Makasih. Terima kasih Pak Hafiz. Ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Sepra. Bagaimana cara memastikan keamanan data saat kita menggunakan AI untuk pengolahan informasi sensitif? Itu Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini memang sangat menarik ya, eh, terkait data sensitif saat kita menggunakan AI. Terutama kalau misalkan kita pakai untuk kerja ya. Misalkan tadi kita aja langsung screenshot data sales order, langsung kita kirimkan ke AI tersebut. Nah, untuk memastikan keamanan datanya, cara yang paling mudahnya memang menggunakan plan yang berbayar sih. Kebetulan kalau kita lihat dari privacy policy 3 chatbot yang kita pakai tadi, yang didemonstrasikan ada ChatGPT, Gemini, dan juga Copilot. Di sana mereka janjikan bahwa kalau misalkan user yang premium, data yang kita gunakan untuk chat itu tidak akan di-store gitu, nggak bakal dikirimkan ke database mereka untuk training mereka gitu. Jadi benar-benar hanya untuk kita bisa kirim data apapun tanpa ada kekhawatiran gitu. Atau cara lainnya, kita bisa juga mungkin lebih baiknya gitu, daripada mengirimkan data yang real, data yang sensitif, kita bisa minta advice saja, kita minta saran untuk melakukan apa dalam mengolah data, atau apa ya, eh menurut saya itu sih cara terbaik, itu jangan sampai mengirimkan data sensitif secara terang-terangan ke chatbot itu, karena eh, setiap chat yang kita kirimkan tadi sebetulnya itu distorkan ke database mereka untuk melatih chatbot mereka gitu untuk menjadi lebih baik. Jadi lebih baik antara dua pilihan itu sih. Jangan kirimkan data sensitif, atau gunakan saja yang premium gitu, yang lebih meyakinkan. Oke, mungkin itu jawabannya.
Baik, terima kasih Pak Hafiz. Ada pertanyaan lagi dari Pak Aditya. Mas Hafiz pernah membandingkan bagaimana perbedaan akurasi result dari prompt yang disampaikan. Misal promptnya beda wordingnya, namun maknanya sama. Itu resultnya bagaimana Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Perbedaan akurasi result dari prompt yang disampaikan ya. Misalkan wordingnya beda tapi maknanya sama. Eh, Kalau dari pengalaman saya, sebetulnya jarang sih. Kalau misalkan wordingnya beda sedikit, karena selama inti dari satu kalimat itu sudah jelas, harusnya kita masih dapatkan hasil yang sama gitu yang mirip. Karena AI ini kan menggunakan NLP tadi, Natural Language Processing, di mana dia itu bisa memahami bahasa yang kita gunakan dan inti dari kalimat yang kita maksud itu apa gitu, meskipun tanpa eh, struktural kalimat yang lengkap kayak tadi. Misalkan kan kalau struktur kalimat itu apa SPOK ya, SPOK. Contohnya eh, atau di pertanyaan saja, tolong carikan saya hotel bintang 3 di Jakarta. Nah, itu kan lengkap, kalimat lengkap. Ekspektasi kita itu untuk mendapatkan hotel bintang 3 yang ada di Jakarta. Nah, kalau misalkan kita kirimkan promptnya yang nggak lengkap kayak tadi, misalkan perbedaan wording atau bahkan tidak lengkap gitu strukturalnya, kita langsung tulis aja hotel bintang 3 di Jakarta atau hotel bintang 3 Jakarta. Nah, itu karena inti kalimatnya masih sama, ekspektasinya pun masih sama, seharusnya masih sama sih hasilnya. Selama inti kalimatnya itu nggak jadi beda ya, itu sih untuk jawabannya. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Sudi. Apakah bedanya AI dengan learning machine? Mungkin bisa dijelaskan lagi Mas yang tadi. Oh, iya. Oke, siap. Perbedaan AI dengan machine learning ya, ML tadi. Singkatnya, jawaban paling singkat itu sebetulnya machine learning itu adalah yang membangun satu AI. Karena tadi kita lihat struktural AI itu kan dari kumpulan machine learning ya, di mana dia membangun AI yang mengerti berbagai bidang. Nah, untuk lebih detailnya itu, machine learning itu satu model ya untuk menyelesaikan masalah yang kompleks tadi, tapi dia hanya untuk di satu aspek saja. Kalau tadi contohnya kita untuk cari tahu harus kita harus pakai pakaian apa nih kalau misalkan suhu udaranya lagi panas atau di luar ternyata lagi hujan. Nah, bagusnya kita pakai apa? Pakai pakaian apa gitu. Nah, kalau AI kita bisa minta yang lebih jauh lagi, lebih kompleks. Saya mau keluar rumah tapi kelihatannya lagi hujan, tapi panas. Saya ingin keluar kira-kira pakai apa ya? Misalkan pakai Gojek atau jalan kaki saja ya. Nah, itu kalau AI bisa seperti itu. Mungkin secara generalnya itu ya jawabannya antara perbedaan AI dan machine learning gitu. Baik, terima kasih Pak. Ada satu lagi pertanyaan dari Pak Salmon. Menurut Pak Hafiz, AI ini masih ada sisi kekurangannya atau tidak, dan apa yang dikolaborasikan dengan Strike Telkom Infra dari sisi service delivery? Oke, ini masih ada sisi kekurangan nggak? Apa? Oh, apa yang kolaborasi dengan Stripe? Mungkin ini hanya pendapat saya ya untuk jawaban pertanyaan ini. Kalau kekurangan AI, yang mungkin pertama tadi datanya agak apa ya? Kita agak concern gitu sama data yang sensitif, apalagi kalau dikolaborasikan dengan sistem kita ya, sistem Strike Telkom Infra. Data yang sensitif tadi ternyata jadi terpublik, tapi untuk kekurangan di selain itu, gimana ya? Saya mau bilang nggak ada kekurangan, tapi saya sendiri nggak yakin ya. Karena
ya tadi si AI itu sudah mampu gitu, bahasa bahasa yang kita sebutkan saja dia sudah tahu. Kita minta apa dia sudah bisa, tapi pasti selalu ada kekurangan sih dalam satu hal. Mungkin gini Mas Hafiz. Oh iya Pak. Ya, salam kenal ya Mas Hafiz, saya Salman. Oh iya Jadi, Pak. misalnya Oke. gini, ini kan kecerdasan buatan ya. Ya. Kita diskusi lah ya. Contohnya misalnya outputnya robot gitu. Ya, Ya. dari saya pernah baca artikel AI ini di Forbes ya. Jadi misalnya eh, robot itu kan apapun itu robot. Jadi misalnya emosionalnya itu kan tidak se bisa yang di di apa namanya dibiaskan dengan manusia gitu kan. Nah, jadi itu satu gitu kekurangannya mungkin kalau mungkin ini saya diskusi ke Bang Habib dan Bang Habib apakah setuju gitu ya gitu seperti itu gitu. Nah, Oh kalau dengan strike ini kan dan tentunya gini tentunya kan AI ini adalah jadi kan banyak tuh apa namanya kemajuan-kemajuannya ya seperti apa yang kita mau langsung muncul gitu kan Bang Hafiz ya. Nah, artinya bisa terjadi pergeseran iya paradigma nih. betul Pak. Ya kan akhirnya dokter-dokter itu yang S3 S4 itu kan jadinya ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau memang sudah ada itu kan gitu. Kita yang nggak sekolah kita minta Waduh. di data itu langsung keluar ya gitu kan. Nah akhirnya Iya Pak. ada sedikit pergeseran paradigma di AI gitu tapi itu pun kan tentunya kita sebagai makhluk Tuhan itu ini kita AI ini kita jadikan sarana untuk apa namanya solusi untuk menjadi inovasi di dalam teknologi teknologi gitu ya. Tentunya misalnya Telkominfra nih punya Strike. Apa yang bisa kita kolaborasi dengan AI ini gitu. Contoh misalnya kalau di karyawan misalnya dengan masuk aja misalnya tahu nih bahwa si karyawan ini nggak boleh masuk misalnya. Kita gunakan AI ini untuk mendeteksi suhu tubuh karyawan misalnya. Oh ini karyawan udah pilek nih nggak boleh masuk. Suruh pulang aja gitu. Misal gitu ya. Contoh Iya. misalnya dengan sidik jari gitu kan yang sekarang kita fingerprint itu kan AI itu, ya kan? Nah, gitu. Tapi kan masih sebatas sidik jari kan belum mendeteksi bahwa oh si Salman nggak bisa masuk nih. Suhu tubuhnya 38 derajat gitu kan. Dia demam gitu. Ya. Selama ini kan belum sampai ke situ gitu kan. Nah, itu maksud saya gitu sih Bang Hafiz. Oh, oke oke Pak. Oke, mungkin kalau dari pendapat saya sih, karena memang tadi betul Pak, AI ini memang pertama problemnya itu dia gak punya emosi kan, jadi ada muncul paradigma tadi. Nah, bagaimana jika dikolaborasikan dengan ya sistem seperti tadi? Apakah memang langsung yang sakit dibilang apa, diharuskan pulang atau contoh saja sidik jarinya tidak apa, nggak terregistrasi itu orangnya mau diapain gitu kan? Kalau pakai Iya AI gitu kan. khawatirnya langsung usir saja atau bagaimana kan itu Oke. tidak bisa ya. Ya. Itu problem. Karena Ya. kebetulan saya di Nah, service mungkin delivery misalnya kan sampai ke situ gitu. Misalnya nih project ini dengan nilai sekian gitu kan, dengan risk mitigasi segi begini, seperti apa nih dari sisi AI gitu kan. Apakah bisa langsung dideteksi gitu kan ya. Saya sampai ke sana gitu. Kita gunakan teknologi AI itu untuk apa namanya, menginovasi ya kan sehingga lebih baik gitu. oke. Nah, oke. Mungkin jawaban pertama saya, pertama jangan sampai kita serahkan setiap proses ke satu AI sih Pak. Karena kekhawatiran tadi kan ya. Jadi jangan sampai kita percayakan segalanya ke AI nanti ya karena AI ini bias, masih bias tadi dan tidak ada emosinya, itu khawatirnya yang tadi. Nah, dan untuk yang eh, proses tadi, mungkin langkah terbaiknya, oh ini menurut pendapat saya Pak, mungkin langkah terbaiknya itu untuk membantu proses pekerjaan kita saja gitu, untuk sekarang ini. Karena AI yang kita gunakan kan bukanlah satu AI yang pure buatan kita, yang sudah tahu bagaimana kondisi kita, bagaimana harus apa dan bagaimana itu. Dia hanya general saja, dia paham segala, tapi yang bisa kita manfaatkan itu hanya untuk membantu proses pekerjaan kita. Nah, maka dari itu, menurut saya, untuk kolaborasi dengan AI ini, langkah terbaiknya itu hanya untuk membantu mempercepat proses pekerjaan saja sih Pak. Mungkin tadi mungkin untuk summarize data atau untuk
menganalisis data yang kita tahu gitu dari bagaimana satu karyawan itu dalam 1 bulan masuk berapa kali, apakah dia sering nggak masuk, jam berapa dia masuk, bagaimana apa behavior dia, perilaku dia dalam pekerjaan. Nah, itu yang bisa kita pakai untuk AI itu hanya untuk analisis data gitu, mendapatkan data dari pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai kita serahkan semua ke AI sampai ke hasilnya. Mungkin itu sih Pak jawaban dari saya. Oke, baik. Mungkin dari Pak Salmon cukup mungkin Pak. Kalau ada tambahan lagi Pak. Ya kalau AI itu memang kalau bicara AI itu nggak habis-habis Mas. Betul Pak. Lalu Silakan. berkembang terus. Makasih Mas Hafiz. Terima kasih. Mungkin dari rekan-rekan yang lain masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung chat bisa lewat chat atau open mic langsung. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sepertinya udah cukup ya Pak Hafiz. Mungkin tadi dari 5 pertanyaan bisa dipilih 3 pertanyaan terbaik ya Pak. Nanti yang 3 pertanyaan terbaik yang dipilih sama Pak Hafiz bisa dapat hadiah lah nanti dari kami Pak. Oke, tadi ada pertanyaan pertama Menarik. dari Pak Wandi, tips bagi orang awam dalam penggunaan AI yang pertama. Yang kedua ada dari Pak Sepra, bagaimana cara memastikan keamanan data saat menggunakan AI. Dan yang ketiga ada dari Pak Adit, perbedaan wording dengan makna yang sama, apakah resultnya akan sama? Itu Pak. Yang keempat ada dari Pak Sudi, perbedaan AI dengan learning machine. Dan yang terakhir tadi dari Pak Salmon, apakah kekurangan dari AI dan apa yang dapat dikolaborasikan dengan Stripe dari sisi service delivery? Mungkin dari 5 pertanyaan bisa dipilih 3 ya Pak. Oke, siap. Sebelumnya apa boleh tahu nih hadiahnya apa ya? Iya. Nah, nanti dikasih Oh, tahu. Oke, Itu siap. milihnya bisa pakai AI nggak? Nah, aduh. Wah, di random ya berarti. Bahaya. Kayaknya bisa. Canda Pak Wan mah. ya, tadi Pak Wan yang mengancam. Oke. Pak Imran. Oke, mungkin Baru pulang Jumatan ini, nggak dengar ya yang materinya Pak Wandi. Baru Jumatan, selesai Jumatan. Nah, nanti sama Mas Adim akan di-upload di Kepo. Nah, nanti Pak Imran bisa membaca pemaparannya Iya, sorry Mas baru Adim pulang sholat di Jumat ini. Kepo. oke. Untuk pertanyaan terbaik ya 3 kan nih. Ya, Mungkin betul Pak. 3. pertama yang dari Pak Wandi tadi itu yang pertama ya, karena memang eh, perlu sih, ini sangat penting untuk orang awam. Bagus sekali pertanyaannya. Kedua, dari tadi Pak siapa ya yang tanya tentang terkait data sensitif itu? Keamanan data ya. Ya, Dari tentang Mas keamanan Sepra data. tadi Pak. Ya, oke, Mana dari Pak data itu itu ini Sepra. Bang Sepra. iya, dari Pak Sepra ya. Itu bagus sekali juga. Itu memang salah satu hal yang paling menjadi concern di dunia AI sekarang, karena khawatirnya data pribadi pun sampai digunakan untuk melatih AI ya. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Dan yang ketiga mungkin dari menurut saya dari Pak Salman sih, terkait kekurangan AI dan bagaimana kalau dikolaborasikan dengan Stripe Telkom Infra. Itu cukup bagus ya menurut saya. Mungkin Ya. itu Mas, 3 pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Nanti buat Pak Wandi, Pak Sepra, dan Pak Salmon bisa menghubungi saya aja Pak untuk hadiahnya Pak ya. Syaratnya Pak. absennya. Kalau nggak absen berarti hilang itu. Nah, itu dari Pak Adim. Titip Ada absen tambahan. aja. Oke, mungkin karena udah tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama ya Pak. Mungkin Pak Adi bisa dibantu untuk fotonya Pak. Ya, mohon open kamera.
1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Sudah, Mas Zaki. Oke, sip. Terima kasih Pak Adim, terima kasih Pak Hafiz, karena waktunya memang sudah habis. Terima kasih Pak Hafiz selaku pemateri pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan yang sudah join pada pagi hari ini ya. Semoga materinya yang disampaikan oleh Pak Hafiz ini bisa diimplementasikan dengan baik dan dapat menambah pengetahuan kita mengenai hal-hal baru ya, khususnya tadi di AI, dan bisa juga membantu kejayaan Telkom Infra di masa depan. Dan mohon maaf Amin. apabila ada kekurangan selama rangkaian berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tuh, Pagi, pagi, Pagi. Terima kasih Mas Hafiz, Mas Zaki. Terima kasih, Mas Fit, Mas Zaki. Kasih kasih Mas kakak Adib. semuanya. Nanti saya datangi nanti lantai 5A mau Terima kasih, Pak. install. Jangan lantai 5 saja Pak Wandi. Papua